Halo sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Back with Ananda in this fun reading kali ya. Untuk kehidupan cinta kamu alias prediksi cuaca cinta di 2021. How are you teman-teman? Semoga pada sehat ya. Aku baru menyelesaikan training demi mencapai 2 sertifikasi coach baruku. Jadi aku sedang semangat dan senang karena sudah beres, tinggal tugas-tugasnya aja ya. So, untuk kalian yang baru datang dan baru gabung, welcome to my channel. Di channel ini aku pakai tarot buat mentoring, life coaching, motivating. Jadi caranya cukup unik supaya ada hiburannya juga ya, nggak terlalu serius. Ini ada 4 pilihan yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Semakin kamu tepat memilih dan pesannya seperti itu buat kehidupan kamu, resonate buat kehidupan kamu ya, ada dalam kehidupan kamu, artinya semakin tajam instingnya. Tapi ini juga general reading, jadinya tidak buat semua orang ya teman-teman. Kalau mau spesifik memang harus reading personal. Sebelum aku cus, aku juga mau info nanti Belinda dan Tiu yang handle untuk healing-healingnya, karena aku cuti sampai, mudah-mudahan gak sampai Januari ya. Jadi I'll do my best untuk buat video-video buat kalian sebelum aku cus sebelum aku cuti untuk nyelesain itu. Jadi ada 4 pilihan di sini. Fokus di 4 pilihan ini. Kamu bisa intensikan atau niatkan di dalam hati untuk dapat pesan kehidupan cinta kamu di 2021. Ini buat single dan juga buat couple ya. Jadi buat yang jomblo dan juga yang sudah punya pasangan, boleh. Ada 4 pilihan di sini. Pilihan nomor 1, pilihan nomor 2, pilihan nomor 3, pilihan nomor 4. Yang mana yang memanggil kamu mungkin kayak lewat lebih bercahaya, lebih narik, lebih mungkin yang kalau misalnya tiga-tiganya bagus, ada satu yang buruk, ambil yang itu. Pokoknya yang satu itu berbeda. Kalau kalian merasa terpanggil lebih dari satu, that's okay ya, karena ini buat general, jadinya aku tidak tahu apakah ini kalian pesanannya celak-nyenclok ataukah tidak. Dan ambil yang baik, buang yang buruk ya guys ya, karena energi sangat bisa berubah. Dan anggap aja ini hiburan positif, oke? So, kita mulai dari pile number 1. Teman-teman yang baru, lihat komen yang aku pin dan tinggal klik nanti di angka waktunya, kamu bisa lompat ke nomor pilihan kamu. Oke guys, see you there. Halo teman-teman yang pilih file nomor 1, ada Carnelian dan juga Black Obsidian ya. Ini adalah energi cinta kamu di 2021. Ambil baiknya, buang buruknya, karena ini juga pesannya di luar dari personal, jadinya bisa saja nyenclok ke beberapa file, tapi ambil sugesti baiknya aja ya. Oke, kita buka dulu nih perjalanannya. Oke. Ada Bapak Diva. Jangan takut ya. Kita lihat dulu terusannya seperti apa. Legend sekali. Sorry. Ini dulu deh. Ada Seven of Pentacles in reverse. Lalu ada King of Pentacles in reverse. Ada The Fool. Ada King of Swords in reverse. Ada Three of Pentacles in reverse. Jangan stres dulu ya, lihat in reverse ya. Jangan stres dulu, karena dia juga punya arti baik. Six of Cups. Page of Swords. Strength. Knight of Wands. Yang ini gak ada yang kebalik. Keren. Eight of Cups. Dan Ten of Wands. Kehidupan cintanya luar biasa ini. Oke, teman-teman. Pile number 1. Di sini aku melihat orang yang sangat sibuk. Ada banyak dari teman-teman yang fokusnya tidak pada cinta, tapi pada pekerjaan. Kalau kamu punya pasangan sekalipun, sepertinya kamu sedang memfokuskan sesuatu sama kehidupan karir kamu ya.
Ya, di sini ada rasa marah justru terhadap mungkin kondisi karir yang tidak ideal, sehingga kamu agak meninggalkan sisi cinta itu. Mungkin banyak yang frustrasi juga ya, karena terlalu lama menunggu, karena terlalu lama harus berdiam diri jomblo atau enggak berada di toxic relationship yang tidak membahagiakan kamu sama sekali. Dan di sini ada rasa marah sampai mungkin kestabilan kamu jadi agak terganggu, jadi terburu-buru memutuskan sesuatu ya. Terutama yang single, ada rasa yang cukup meledak, cuman nanti kamu tiba pada titik ya udahlah, mau gimana lagi, aku nggak bisa paksain yang namanya jodoh, itu bukan kuasa aku, itu bukan hal yang bisa aku kendalikan, dan kamu fokus sama apa yang kamu bisa, yaitu karir. Sampai mungkin beberapa orang ya, ini timing sangat bisa berubah, cuman kayak setengah tahun itu kamu fokus sama hal lain ya. Tapi kemudian begitu kamu masuk ke dalam sebuah titik dan berfokus kepada hal lainnya, mungkin karir, mungkin kesehatan, mungkin studi atau apapun, saya ngerasain kamu bisa lebih stabil dalam hubungan cinta. Kamu sudah ada kesiapan karena yang kamu coba usahakan itu sudah lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Ribut banget loh guys, sumpah. Di sini banyak banget suara dari tadi aku baca, jadi kemungkinan besar emang kalian sibuk ya. Kalian banyak yang sibuk. Banyak sibuknya sampai kalian tidak punya waktu mikirin itu. Tapi kemudian ada satu masa kalian mulai mungkin ketemu sama yang namanya spiritual connection. Ini yang single ya, ketemu sama yang namanya koneksi baru ya, entah soulmate, entah twin flame, whatever, tapi orang ini memang membuat kamu merasa ada rasa cinta lagi. Kamu bisa lihat di sini kartu cupsnya cuma satu guys, cuma satu. Ada sesuatu yang kamu fokusin, yang pasangan ya udah setia aja sama pasangannya. Ada beberapa yang mungkin masih berpikir nih, ini karmik atau bukan ya. Ada yang lainnya sebaik-baik aja, cuman fokusnya sama kehidupan lain. Mungkin yang istri sama keluarganya, mungkin yang suami sama kerjaannya, bisnisnya. Tapi kemudian di sini ada rasa yang mulai agak-agak berbunga-bunga. Jatuh cinta bisa. Jatuh cinta. Terus ini bisa aja orang lama ya yang datang ya, atau ini orang dari kehidupan masa lalu yang datang ke dalam hidup kamu dan membawa kamu untuk terbuka terhadap sebuah kesempatan mencintai lagi. Dan di sini kamu merasa lebih siap. Kenapa? Karena urusan lainnya sudah tertangani, sudah lebih stabil. Jadi kamu tidak harus berbagi fokus dan bisa menerima dia dalam tangan terbuka gitu, tanpa fokusnya terbagi di kepala. Saya ngerasain kamu bakal happy banget, bahagia, dan ada kesulitannya ya yang single ya. Ini kemungkinan besar kamu dihadirkan orang ini adalah untuk buat kamu move on dari seseorang, untuk menyembuhin luka cinta kamu yang mungkin kamu gak sadar. Ya, ada juga banyak nih, ini yang lebih besar dibandingkan tadi ya, sorry saya ngomongnya tadi. Itu ada beberapa yang merasa ini orang datang untuk menyembuhkan dirinya, mungkin jadi sahabat, mungkin pacaran sebentar, atau mungkin lebih langgeng ya sama dia. Cuman dia tuh datang untuk bantu nyembuhin luka kamu dari masa lalu, yang kamu masih pegang ternyata. Nah, ada banyak lagi yang bingung ngatur waktu, 10 of Wands. Ya, 10 of Wands, bingung ngatur waktu karena kamu sudah banyak kegiatan, banyak yang harus dikerjakan, dan orang ini datang, boom, akhirnya kamu capek. Aduh gimana ya mempertahankan hubungan segala gitu ya, plus kegiatan lainnya. Untuk kamu yang pasangan juga sama. Mungkin setelah kamu merasa stabil di sisi yang kamu rasa kurang itu, lama-lama hubungan kamu akan membaik, kamu mengingat lagi kenapa dulu jatuh cinta, terus ada kebaikan dari sisi kekuatan cinta satu sama lainnya lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi, lebih ini lagi ya, lebih besar lagi. Dan kalian menikmati kehidupan sih, cuman balik lagi nanti ini dinamika antara fokus terhadap hal-hal lain dan cinta akan jadi hal yang harus kamu usahakan, ya harus kamu mainkan gitu loh, permainan di antara nyimbangin ini, nyimbangin itu, ini itu, sampai kadang-kadang kamu ngerasa kelelahan karena banyak hal mungkin yang terjadi dalam hidup kamu.
ditambah kehidupan cinta kamu. Nah, tapi ada beberapa orang yang dia memutuskan untuk single karena dia tidak sanggup untuk menghadapi dan menangani segitu banyaknya kegiatan cinta plus kegiatan lain dalam hidupnya. Nah, itu aja kamu udah keteteran. Tambah lagi kalau cinta kamu ngerasa udah nggak sanggup deh. Ya, sambil kamu kerja, sambil kamu mungkin study, kamu fokus untuk ngehealing sesuatu dari masa lalu, atau fokus untuk memandang ke depannya aku butuhnya pasangan seperti apa ya. Ini masa-masa fondasional ya, ini benar-benar masa-masa krusial untuk membangun fondasi ke depan kamu maunya hubungan seperti apa. Itu untuk yang single, yang memutuskan single. Tapi lebih banyak yang akan ketemu seseorang, entah itu dia memang orangnya ya, memang jodohnya, atau orang ini datang untuk nyembuhin sesuatu dari masa lalu. Untuk yang couple tentunya juga kamu ada rasa ya tidak bisa berbagi waktu ya, sampai akhirnya kamu harus memutuskan sesuatu, kamu harus fokus di sini dulu dan memberi pengertian kepada pasangan kamu. Dia mengerti, tapi ada masanya kamu bisa kembali, karena gimana pun kamu kerja buat mereka kan, bukan buat sebenarnya ambisi laki-laki ini. King of Swords-nya terbalik. Jadi ada kayak nggak berhasil gitu, terutama kalau kamu maskulin. King of Pentacles, King of Swords-nya terbalik, kamu ada rasa kepercayaan diri yang hancur, harapan yang hancur. Cuman itu akan terperbaiki ya, pelan-pelan tapi pasti. Oke, kita lihat lagi fokusnya. Oh, trust and you deserve love. Oke, ini cukup kuat. Dua indikator yang kuat ya. Mempercayai dan kamu berhak dicintai. Kamu layak dapat cinta. Terutama untuk yang perang batin, kamu mungkin mulai tidak percaya lagi ya, karena kurangnya waktu gitu yang couple ya, kurangnya waktu bersama, dan ini akan jadi ujian kepercayaan. Tapi ujung-ujungnya kamu tahu dia setia, kamu tahu dia punya fokus lain, kamu pengen dukung dia. Akhirnya apa? Begitu kamu lepaskan ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, kamu dukung dia, kamu ada buat dia, dia pun jadi nyaman dan dia memberikan cinta yang kamu butuhkan. Untuk yang single, kamu benar-benar fokus sama apa yang kamu mau dari cinta. Kamu udah nggak mikirin hal-hal main-main lagi. Mungkin banyak dari kamu juga yang sudah tidak main-main dari dulu, tapi banyak pelajaran yang sudah kamu dapat bertahun-tahun ini, terutama setelah awakening, yang menunjukkan ternyata yang aku cari cowok-cowok kayak gini, cewek-cewek kayak gini tuh bukan yang aku butuhkan. Dan kamu tuh seperti membuat fondasi lagi. Oh, gini loh ya aku butuhin, yang dulu tuh enggak. Ternyata yang dulu yang aku mau tuh bukan yang terbaik buat aku. Karena kamu udah dapat pengalaman baru ya, yang buat kamu nyusun lagi kriteria yang kamu benar-benar butuhin dari seseorang. Lalu selepasnya kamu percayakan. Kamu percayakan pada semesta untuk mengerjakannya. Untuk ya mengirimkan orangnya pada kamu ya. Itu. Coba saya lihat sekarang untuk indikatornya di sini. Saya mau cek untuk yang single temanya gimana tuh ya. Untuk yang couple temanya gimana. Kita lihat yang couple dulu. Yang couple, parenting. Benar, kalian mungkin fokus sama anak-anak. Tahun ini, tahun 2021 maksudnya, ya mungkin kalian nontonnya 2021 ya. Tahun 2021 akan jadi tahun tempat dimana kalian benar-benar fokus untuk jadi orang tua yang baik, suami atau istri yang baik. Dan kalian penuh dengan kasih, pengertian, juga kuat bersama. Di sini ada tindakan-tindakan yang mungkin dulu belum pernah dilakukan untuk bisa menunjukkan betapa sayangnya kalian pada pasangan atau pada keluarga. Mungkin karena kesibukan atau mungkin karena terlalu banyak yang ingin dicapai sehingga lupa bahwa ada keluarga di belakang kamu yang selalu ada buat kamu. Dan di sini kamu fokuskan diri menjadi orang tua yang baik. Ya, orang tua yang baik atau orang tua yang lebih punya waktu, punya kasih, dan yang mendidik anak-anak dalam kasih ya. Memperbaiki hubungan juga bisa dengan keluargamu, baik ini keluarga orang tua ya, orang tua atau keluarga besar ini, atau memang keluarga inti kamu. Itu yang couple. Coba kita lihat yang single. Tim 2021 nya adalah
Hmm, inilah mengapa kalian sibuk. Karena banyak mimpi-mimpi yang harus kalian capai dan kalian tidak ingin berbagi fokus dulu. Mungkin mimpinya selain dari cinta ya, atau mimpi ini cinta, jadinya kalian terus punya percaya dong, trust, kamu layak dapat cinta terbaik, kamu pantas buat cinta nomor satu buat kamu, jangan yang kedua yang ketiga, jangan yang satu kata Tuhan. Terus ya udah, kamu akhirnya lakukan itu, kamu tetap percaya, kamu perbaiki, kamu juga lakukan apa yang bisa kamu lakukan saat itu. Meskipun cinta belum ada, kamu tidak kepayahan juga ya, tidak terlalu banyak sedih karena fokusnya banyak yang bisa kamu lakuin. Dan itu jadi kesempatan untuk yang single untuk oke, sebelum dia datang aku harus settle dulu. Sebelum dia datang aku harus bisa nyelesain ini, nyelesain itu, pendidikanku, kerjaanku, aku harus bisa punya rumah dulu mungkin, atau punya mobil sendiri. Banyak yang mau kalian lakukan dan kalian diminta untuk tetap bermimpi. Ikuti itu, karena pada mimpi kalian itu kalian akan bertemu dengan dia. Ya, orang yang sama-sama mungkin adalah orang yang mengejar mimpinya. Dan pada perjalanan itu kalian bakal datang cicak bunyi, amin ya. Jadi jangan impikan sesuatu waktu dia udah datang aja. Jangan, kamu juga harus punya mimpi pribadi. Dan ini adalah waktunya untuk buat kamu ngeset dulu tuh, mengatur dulu tuh, membuat tonggak ya, impian kamu apa. Jadi begitu kamu disatukan dengan dia, kamu tidak akan kemakan sama mimpinya dia gitu, atau tidak akan terlalu berbaur. Kalian benar-benar punya dua individu dengan impian masing-masing yang bersama, saling dukung, saling support, dan mungkin saling mengarahkan. Mau impian yang itu kagak realistis, say, yang ini aja, say, gimana? Enggak, itu bagus, cuman caranya mungkin kayak yang kamu bilang gitu. Ada kompromi. Latihan dulu ya. Dan beberapa orang ya pada perjalanan menuju impian kalian, menuju kebahagiaan kalian dan membahagiakan diri kalian, di sana kamu pun akan bertemu orang sevibrasi yang peduli pada mimpinya dan mau bertindak. Gitu. It's going to be a very busy year ya buat kamu, Pilihan bersatu. Yang gak herannya ada Carnelian dan Black Obsidian. Mungkin banyak kesibukan, banyak shadow yang harus diperbaiki, like this. Banyak shadow atau bayangan diri yang harus kamu hadapin, tapi akhirnya kamu berhasil menaklukkannya dan jadi manusia yang lebih kuat, juga bahagia. Cuman kamu sibuk, itu temanya. Mungkin sibuk karena sesuatu yang memang kamu ingin capai, ingin dapatkan, and that's okay ya, karena kamu produktif, jadi nggak bengong dan mikirin cinta di mana ya. Dan untuk couple juga congratulations, kamu bisa naik level menjadi orang tua idaman anak-anak kamu, suami idaman istrimu, istri idaman suamimu. Oke? Untuk yang mau dapat detail untuk kejadian-kejadian apa, untuk ini ya, limited video kelompok, ada video lanjutannya, keterangannya ada di box deskripsi. Silahkan pesan ke Mas Kiki, dan maafin kalau suara gue balelo tadi udah kebanyakan ngomong. Oke. Afirmasinya adalah impianku terwujud. Oke? Impianku terwujud. Supaya jadi afirmasi bagus untuk 2021. Jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe. Oke, God bless you guys. Sending you so much love and light. Bye. Hello, kalian berdua, how are you? Reading 2021 untuk prediksi atau ramalan cuaca cinta kamu ya. Ini ada whole light dan sipping ini. Oke. Ini general reading ya guys ya. Jadi ambil baiknya, buang buruknya, karena energi sangat bisa berubah. Anggap saja ini hiburan. Oke, kita lihat untuk 2021 energi cinta single dan couple ya, apa tuh? The Chariot. Okay. The Moon in reverse. Okay. Page of Wands. The World. Nine of Pentacles in reverse. And the Sun in reverse. Okay. Lich King. King of Cups in reverse. Jangan stres ya kalau banyak reverse-nya ya.
not that scary kok. Four of Wands in reverse, the High Priestess, Four of Crystals. Oh, ada ponakan aku. Seven of Cups. Oops. Last one is Three of Cups. Apa nak? Wait. Untuk couple, aku merasakan kamu harus perhatian sama anakmu ya, sama istrimu, terutama masculine soul. Ada mungkin kebanyakan keluar kota, keluar negeri, dan di sini aku melihat hubungan yang kurang oke sama family sendiri. Kalau kamu misalnya masih pacaran, ya tetap kasih perhatian meskipun kamu sangat sibuk mengejar impian kamu, cita-cita kamu, tapi kamu gak boleh melupakan mereka ya. Itu sih saran sih dari gue sih. Itu. Terus kalau saya lihat lagi di sini, aku merasa sepertinya ada ujian untuk bisa jadi figur, terutama orang tua yang baik di mata anak-anak, karena bisa ada kesalahpahaman, miskomunikasi bisa banyak, sebab tidak banyak lagi duduk bersama untuk ngobrol, banyaknya masing-masing individualis, sampai akhirnya nanti ada kejadian yang buat kalian bareng-bareng lagi ya, karena takut kehilangan, karena takut tidak bisa jadi keluarga yang baik, bahkan mungkin ada yang komplain ya ada yang komplain langsung ke kamu atau ke pasanganmu, kamu gak perhatian lagi segala, harus ada keterbukaan itu ya. Ujungnya sih saya lihat bakal baik-baik aja, cuman miskomunikasi karena kalian seperti masing-masing ya di rumah itu yang buat banyak miskomunikasi, berantem gak perlu, yang buat jadi kalian hubungannya jadi gak harmonis ya. Itu ingetin aja, kalau ada tendensi begitu dari sekarang, maka ini warning, karena di 2021 bisa sangat besar masalahnya nanti ya. Sebelum itu terjadi, kembali lagi ke keluarga, ada kan mungkin setiap sebulan sekali jalan-jalan bareng segala, supaya bisa ya ini bisa tidak terbalik semua tuh kebahagiaannya. Oke. Tapi soal kecanggihan untuk mengatasi masalah diri, kamu semakin kuat kok, semakin hebat untuk masalah kestabilan diri sendiri, untuk masalah kemandirian. Nah, di situ justru jadinya kamu lupa bahwa ada orang lain di sekitar kamu. Tuh. So, untuk single, banyak yang mulai resah nih, kemana ya cinta kemana ya, ini perasaan sudah semakin kuat bahwa dia ada, kok aku mulai gak happy ya, kok aku ada rasa merindukan seseorang ya. Bahkan dari sekarang juga banyak yang udah gitu kan aku tuh udah siap, cuman kemana orangnya ya, kemana ya. Banyak juga yang makin kencang loh dikasih pertanda 2021 tentang jodohnya, atau setidaknya seperti bisikan batin gitu bahwa orang ini ada, cuman kenyataannya kok nggak ada. Nah, di situ banyak yang konflik batin, banyak yang mikir jadi lupa mensyukuri bahwa hidup kamu sebenarnya lagi baik, hidup kamu sebenarnya lagi oke banget, sebab kamu melihat apa yang kamu belum punya. Nah, di sini diingetin, lihat ke dalam diri kamu, perhatikan apa yang sudah Tuhan berikan sama kamu, karena banyak banget kok yang sudah beliau berikan, jadi lupa kamu syukurin karena kamu berfokus sama apa yang belum kamu punya. But in the end, saya ngerasain ada reuni, bahkan banyak pilihan datang ke dalam hidup kamu untuk kamu pilih. Nah, dari kosong melompong tiba-tiba jadi rame chatnya udah makan sayang, banyak yang PDKT, banyak yang gombal sama kamu, sampai kamu aduh apaan sih karena kamu sepi orderan selama ini karena kamu sepi, tidak ada yang say hi gitu, tiba-tiba rame. Ada titik itu, dari yang kamu udah sampai ke titik frustrasi dan kesel banget, terus akhirnya kamu pasrah, ya udahlah serahlah, gimana pun gue percaya dia ada. Bam, ada satu kesempatan rame yang namanya
orang yang mau PDKT sama kamu. Tiba-tiba semua potensial buat kamu ya. Oke, well, let's see. Untuk sang energi cintanya sendiri besarnya di mana? Oh, past life relationship and then honeymoon. Oke, interesting. Honeymoon sama past life relationship ya. Baik. Ya, tadi saya bilang traveling ya, kalau kamu single, kalau kamu couple dan punya keluarga, terutama jalan-jalan ya sama mereka, karena itu akan jadi salah satu momen yang dinanti dan kayak membayar semua kehilangan waktu kamu buat mereka, kehilangan waktu pasanganmu mungkin buat kalian ya. Jadinya ada momen bersama yang harus dipaksakan dibuat, karena kalau enggak makin jauh nanti keluarganya, makin tidak nyambung, makin banyak marahnya, berantemnya, dan makin nanti anaknya kemana-mana larinya untuk mengisi perhatian itu. Nah, di sini momen 2021 ini akan membawa kamu kayak formula supaya dapat gimana caranya ya supaya bisa punya waktu di tengah kesibukan aku. Gimana bisa ya, apa dibawa ke kantor aja nih anak-anak nih, atau kalau waktu aku tugas ke luar negeri aku bawa aja ya keluarga aku supaya mereka juga bisa jalan-jalan dan ada akunya meskipun aku nggak bisa nemenin jalan-jalannya. Ada kreativitas seperti itu yang diminta kamu punya, karena kalau tidak kamu bakal makin jauh dari keluarga. Untuk yang single sendiri, saya melihat ada orang dari masa lalu yang bisa saja masuk ke dalam hidup kamu. Mungkin juga dia adalah salah satu pilihan dari berbagai pilihan yang kamu miliki di dalam hidup kamu yang sedang laris-larisnya. Lihat ini banyak yang datang, teman-teman. Mungkinkah ini ada 7 orang yang datang? Atau kayak mungkin tidak segitu, cuman dari sepi sekali jadi ramai sekali orderan ya. Kayak milih mana, es krim yang mana, mau yang mana kak? Nah, di sini kamu akan melihat betapa banyaknya juga hal yang kamu tidak lihat dari diri kamu dilihat sama orang lain. Makanya kamu jadi mungkin menarik sekali, karena apa, kamu udah nemuin kelegaan, kebahagiaan, jalanin aja itu. Tapi saat kamu lagi needy-needy-nya atau lagi putus asa putus asanya, kamu tidak menarik buat mereka secara energi. Mereka paham kamu cuman ke dia supaya kamu gak single. Nah, di sini ada titik dimana kamu tidak lagi merasa ya udah, gue yang penting happy dulu deh sama diri gue sendiri, Tuhan pasti akan kasih di waktu terbaik. Baru mulai berputarlah itu sih kehidupan cinta kamu ya. Dan Three of Cups makin kuat juga ini karena ada past life relationship. Bisa aja kamu akan ketemu orang yang paling kuat koneksinya sama kamu karena dia ini mungkin pernah jadi pasangan kamu di kehidupan lalu, atau yang jodohmu itu adalah salah satu yang memang pernah bersama kamu di kehidupan lalu. Saya nggak bisa memastikan seberapa banyak orang yang akan ketemu jodoh atau tidak, cuman ya adalah rame lah kehidupan cinta kamu di momen-momen mungkin yang kamu sudah tidak terlalu udah nggak kepikiran gitu soal cinta. Pokoknya mulai masuk orang-orang ini. Dan kamu diminta menikmati, jangan terlalu kepikiran ke hal yang jauh. Ya udah, terima aja dulu untuk di PDKT-in sama orang-orang ini ya, untuk mengenal orang-orang ini jauh lebih baik lagi. Ya jangan melo lama-lama lah, karena kamu nanti tidak menarik lagi buat mereka. Oke, kita lihat indikator atau temanya untuk yang couple 2021 adalah spirituality. Oke, ada perubahan di spiritual juga kayaknya, karena mungkin juga kamu fokusnya sama spiritual ya, kayak ada di high priestess juga di sini, ada ketidakseimbangan spiritual. Dan itu 7-7 kan, jadi kayak ada kamu sama pasangan kamu akan lebih spiritual lagi, atau ya semakin dekat dengan Tuhan, mungkin ke Mekah bareng, mungkin kemana ya, ke
Yerusalem bareng. Ada sesuatu di mana kamu diminta untuk lebih mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Atau justru kamu tuh menjauh dari keluarga karena kamu terlalu fokus sama keagamaan, sama spiritual, jadi mengabaikan mereka. Nah, di sisi ini kamu ajak mereka bersama-sama untuk bisa bukan cuman nyari uang aja di dunia ya, tapi juga untuk bisa kepada Tuhan itu bagaimana. Terus juga menyebarkan kasih sayang kepada Tuhan bagaimana. Karena kartunya ungu banyak loh. Jadi big possibility memang satu keluarga atau kamu dengan pasangan kamu akan tumbuh jadi orang yang lebih spiritual. Tapi pada waktu prosesnya agak-agak menjauh dulu karena kan butuh memahami secara pribadi. Ya, tapi jangan lupa kembali gitu sama mereka. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang single, fokusnya apa ya? Gimana sama aku ada. Oke, kita lihat ya yang single. Oh, keluar 2. 8 dan 9. Oh, kenapa harus kayak gitu guanya? Oke, 8 dan 9 guys. Very good news. Lucu ya, 7, 8, 9. Oke, manifestasi. Ya, mungkin law of attraction-nya akan berhasil dan punya kans untuk terwujud di 2021. Ya, bahkan merudul ya, atau muruluk apa ya, tetap aja muruluk. Banyak yang datang ke kamu, udah mulai berputar rodanya ya, kamu akan diliputi cinta di waktu terbaik, terutama kemungkinan bulan Agustus ya, I think so, Agustus ke atas. Lalu di 9 ada beberapa orang yang emang udah ketemu jodohnya, perjalanannya sudah berakhir, sudah selesai. Oke, ini dia orangnya ya. Dan ada juga yang oke, gue nggak ada yang cocok nih, ya udah jalan terus lagi. Tapi kamu udah ada semangat. Mengapa? Karena ternyata kehidupan cinta gue bisa berubah ya. Ternyata kehidupan cinta aku nggak di situ-situ aja. Ternyata masih ada harapan. Ya, karena saya ngerasain kamu akan bahagia in the end di 2021 meskipun sempat mengalami naik turun moodnya. Tapi ada manifestasi atau sesuatu yang terwujud sama kamu. Dan kalau ini bicara soal uang juga kuat, bicara soal cinta juga kuat ya. So, apapun yang kamu fokuskan, selama kamu tahu cara melepaskannya, tidak terlalu kamu pantengin, kamu biarin mengalir supaya semesta bisa mewujudkannya, maka dia akan terwujud pada waktu terbaiknya. Ya, nikmatin aja dulu hidupnya sesuai apa yang terjadi hari ini. Tidak terlalu melihat ke belakang, tidak terlalu melihat ke depan. Karena nggak usah cari ke belakang, nanti juga ada yang datang. Masa lalu atau dari kehidupan masa lalu. Ini nggak usah cari-cari masalah dulu ya. Fokus aja dulu sama apa yang kamu bisa handle hari ini. Karena in the end kamu bakal happy. Yang couple, yang single, pencarian spiritual kalian, pencarian jati diri, dan juga soal kelengkapan diri sebelum bersatu lagi atau bersama lagi atau rekonsiliasi lagi dengan mungkin pasangan, dengan kehidupan masa lalu segala. Kamu memang banyak mencari jati diri dulu, menyeimbangkan diri, karena sepertinya ada perubahan, bisa awakening, bisa ascension, yang buat kamu butuh menstabilkan diri sendiri. Nah, setelah kamu berhasil melakukan itu, berikan penghargaan buat diri kamu. Mungkin jalan-jalan ke tempat yang kamu mau, makanan-makanan yang kamu mau, atau beli sesuatu yang kamu mau. Karena perkembangannya saya tahu ini nggak main-main, perkembangannya sangat penting. Dan punya resiko kalau kamu terus terlalu fokus di situ, maka sisi kehidupan lain yang akan berantakan. Dan saya tahu betapa payahnya untuk menyeimbangkan, kita harus benar semua ya, di sisi uang, spiritual, keluarga, diri sendiri, cinta. Memang, tapi itulah manusia kan. Kalian punya mimpi besar, saat sudah dikasih tinggal adaptasi. Apakah mudah? Gak juga, tapi bisa, daripada kita nggak punya mimpi-mimpi kita kan. Itu, jadi syukuri dulu, kembali lagi, dan hati-hati sama apa yang kamu mau, karena mungkin saja yang kamu mau itu ditunda. Karena apa? Takut keteteran kayak gini, takut akhirnya kamu jadi nggak bisa menghadapi ya. Beliau tahu masa terbaiknya, makanya percayakan saja dan jalani hari ini sebaik-baiknya. Syukuri dia ya. So cute and deep, karena biasa ini spiritualnya kuat. Jadi file nomor 2,
Itu yang saya lihat ya. Ada karmic completion juga. Kamu mungkin harus tertunda, menunggu sesuatu sampai akhirnya kamu bisa terputus dari si kekuatan semesta itu untuk karma tertentu, baru bisa langgeng. Makanya yang datang langsung banyak ya untuk yang single, atau ya kesempatan untuk sama keluarga, tiba-tiba banyak kesempatan mau kemana bareng ya. Itu untuk yang mau dapat lebih detail lagi single dan couple, silahkan lihat box deskripsi karena saya punya video lanjutan untuk healing kelompok atau prediksi kelompok ya di 2021. Oke. Harganya 200.000 aja guys. Jadi untuk ini saya merasakan cita-cita dan keseimbanganku terwujud. Cita-cita dan keseimbanganku terwujud. Oke, afirmasi 2021. Oke guys, semoga ini bantu. Don't forget to give me like, comment, subscribe ya. Thank you so much for watching. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 3. Gila mancurin dan si pink lucu ini ya. We'll see. Kehidupan cinta kamu di 2021, energi masih bisa berubah, tidak untuk jadi baper. Yang jelek dibuang aja, yang bagus disimpan ya. Jadikan sugestinya yang baik-baik saja ya. Kalau ada yang buruk, jadikan ini adalah peringatan prediksi yang cuaca yang kurang baik ya. Cuman kalau yang bagus, semangatin biar kejadian. Oke, kita lihat dulu. Oh, bagus nih. 10 of Wands in the reverse, 4 of Cups, the Lovers in reverse, 6 of Cups, 10 of Pentacles in reverse, Queen of Pentacles in reverse. Jangan takut sama in reverse ya guys ya. Saya cuma mau melihat lebih detail lagi. The Lovers in reverse lagi. A very strong energy here. 8 of Wands, 6 of Swords, King of Wands, Queen of Wands. Okay. Dan 9 of Wands in reverse. Menarik. Couple dan single. Ini ada lagi kebingungan di antara pasangan. Itu bagusnya ya. Dan untuk kamu yang masih bingung soal pasangan kamu tahun ini, dari tahun 2020, kamu bingung dia orangnya atau enggak, terus dia ini sehat atau enggak, dia toksik atau enggak, kamu bakal nemuin jawabannya di 2021. Dan beban banyak yang akan terangkat di antara pasangan ini. Mungkin kamu belum sampai berkelimpahan, atau mungkin kalau kamu maskulin kamu belum bisa memberikan apa yang feminin si Queen of Pentacles-nya pengen ya. Kamu ngerasain gitu. Karena memang masih berproses. Cuman di sini saya ngerasa untuk orang-orang yang memang kalian kuat komitmennya, memang jodohnya ya, kalian bakal menemukan cara bukan hanya fokus kepada mungkin kelimpahan materi aja, tapi juga memperkuat hubungan kalian. Karena meskipun situasi belum seideal itu, tapi cinta kalian disempurnakan di 2021. Ya, ini kan kamu ngerasa mungkin King of Wands-nya tegak, Queen of Wands-nya terbalik, padahal dia berdampingan gitu. Mungkin kayak masih ada miskomunikasi, kesalahpahaman, belum sinkron antara mimpi-mimpinya, yang satu terlalu menuntut, yang satu terlalu lemes untuk mencapai cita-cita. Bisa aja gitu ya. Di 2021 saya melihat kamu bebannya, bentengnya akan diruntuhkan, supaya bisa bicara hati ke hati dan jujur sama keinginannya masing-masing. Tidak ngedumel di dalam atau ngomongin pasangan kamu sendiri sama orang lain, karena itu gak sehat ya. Apalagi yang sudah menikah, aib pasanganmu itu dikasih tahu ke orang tua, ke teman-teman, kamu buka aib kamu sendiri karena kamu yang milih, kan gitu yang orang pikirin ya. Lagi pula kan yang namanya hubungan itu kan naik turun ya, kecuali toksik banget ya, saya nggak bilang yang pemukulan,
pelecehan atau perselingkuhan yang gimana, pokoknya saya lebih bicara kepada selama kesalahpahaman itu hanya soal komunikasi, maka masih bisa diselamatkan. Dan tahun 2021 adaptasi kalian itu akan jadi fokusnya. Bagaimana cara untuk kompromi? Bagaimana cara untuk saling jujur tanpa menyerang dan menyakiti satu sama lain? Karena banyak yang ada yang tidak puas saja. Ada mungkin kamu atau pasangan kamu ya, salah satu dari itu atau keduanya tidak puas terhadap kondisi hubungan ini. Waktunya untuk bisa menumbuhkan lagi yang namanya api-api kasih ya, cinta, jatuh cinta lagi bersama dia, mengingat kebahagiaan dulu, mengapa memilih dia, mengapa jatuh cinta sama dia. Yang toksik kamu mulai berpikir ini bagus atau enggak buat gue ke depannya, ini bahaya enggak untuk nyawa gue, anak gue, atau yang lainnya. Banyak yang kamu pikirin, tapi 2021 akan jadi tahun dimana bebannya mulai diangkat dan kalian mungkin bisa jadi pasangan yang jauh lebih sehat dan bahagia bersama. Karena ini masih terbalik doang, berarti tertunda doang guys, kayak kerjasamanya. Nah, untuk yang single, the loversnya masih terbalik, masih kerasa ditunda ya. Kamu merasa makin frustrasi atau mungkin ya mana sih nih, nggak datang, bingung gue. Mungkin aja ada dua juga koneksi spiritual, atau setidaknya orang baru datang atau orang lama juga bisa ya datang. Satu orang baru, satu orang lama bisa saja datang, dan kamu harus memilih di antara salah satunya. Atau mereka datang untuk bantu menyempurnakan healing kamu dan persiapan kamu untuk ketemu sama jodoh kamu. Beberapa orang akan siap untuk bersatu dengan jodohnya. Beberapa orang masih harus menyembuhkan dirinya karena ada satu lagi mungkin hal yang butuh kamu siapin. Terutama kalau kamu feminin, ada kesiapan lagi, ada awakening lagi yang buat kamu akan makin siap untuk berdampingan sama King of Wands atau maskulin kamu. Bukan berarti kamu kayak banyak PR-nya ya, enggak. Tapi kan kadang-kala luka-luka batin itu tidak banyak yang kita tahu kan. Itu kan naik berdasarkan kejadian kan, yang mirip, yang serupa tapi tak sama dengan kejadian dulu. Nah, ini cara Tuhan untuk nyembuhin kamu dulu, menyamankan kamu dulu, membuat kamu bahagia dengan diri kamu, baru dipertemukan. Ya, di sini ada kesempatan untuk ketemu dua orang istimewa, dan kamu harus memilih juga bisa. Dan 2021 akan jadi akhir kamu harus memilih. Kamu sudah punya pilihannya. Tidak lagi harus bingung menentukan di antara dua pilihan atau 4 pilihan bahkan. 2021 keinginan cinta kamu itu kayak nyampe 9 guys. Kamu maunya 10 ya. Nah, sekarang 7 mungkin. Nah, sekarang 7. Kamu tuh menuju 9. Hampir seperti apa yang kamu mau, tapi masih ada proses lagi ke sana untuk dapat seperti apa yang kamu butuhkan, yang kamu impikan. Persiapannya ada di diri kamu. Nanti kamu juga kalau sudah ketemu sama jodoh kamu, semuanya ada perjalanan lagi untuk bisa saling menyembuhkan satu sama lain. Tapi saya merasakan juga banyak orang di sini yang setelah kamu tidak bingung lagi, Lovers kan choices ya, pilihannya. Kamu tidak bingung lagi, kamu nyantai kok ke depannya. Kamu nyantai, kamu lebih fokus kepada apa yang benar-benar gue butuhin ya, apa yang bisa aku lakukan dalam hidup aku supaya lebih berarti, gimana caranya aku lebih percaya diri ya, gimana aku bisa tahu standar aku ini dan tidak dilanggar sama orang lain. Banyak yang akhirnya merasakan dia memang harus ngebangun dirinya dulu supaya siap bersatu. Apalagi kalau misalnya yang single ya, si feminin atau maskulin kamu sudah datang, jodoh kamu sudah datang, dan kamu tidak merasa siap dan pantas sama dia, sama aja bohong kan. Sama aja jadinya kamu gak berani dideketin, kamu gak berani ngedeketin. Nah, ini kesiapan ini yang akhirnya ya ini yang kurang, mungkin itu yang kurang. Kamu tidak merasa siap, kamu tidak merasa mau ngejar karena kamu tidak merasa sejajar dan pantas sama dia. Itulah fokus healing kamu, melihat betapa berharganya kamu ya, melihat nilai kamu itu pantas untuk bahagia. Ini masih terbalik, sementara dia adalah queen yang paling pede ya, queen yang paling punya power untuk membela dirinya, untuk bilang tidak pada seseorang.
masih terbalik. Sedikit lagi guys, Nine of Wands nya terbalik juga. Good newsnya, semua benteng itu akan runtuh dan kamu akan mulai tahu apa yang terbaik buat kamu, apa yang enggak. Dan disitu banyak yang akhirnya bisa milih orangnya dengan tepat, tidak lagi karena proyeksi, sakit hati, dan healing yang gak selesai. Ya ini ada orangnya, ada, kayaknya udah mulai ketemu guys sama your true love ya. Kayaknya udah ada, dia datang karena ini kuat, cuman masih terbalik. Mungkin ketemu dulu, kenal dulu, union mungkin banyak yang masih tertunda, tapi ada beberapa orang yang sudah berhasil. Kamu bisa union sama dia di 2021. Congrats untuk yang itu. Karena saya ngeliat beberapa hal masih harus ada penyesuaiannya, masih harus ada adaptasi, masih harus ada disehatin dulu di situ. Itu tapi nggak terlalu banyak lagi kok, karena ini udah bergeser dengan datangnya dua orang dan juga kekuatan kamu untuk memilih sesuatu. Oke, kita lihat range cintanya, energinya. Children, anak. Oke, dan flirt. Iya. Oke, healingnya adalah inner child. Healingnya adalah luka masa lalu yang mungkin kamu sendiri sudah lupa. Yes, kartu family, kartu cinta. Ini refleksi dari kejadian di keluarga kamu yang kamu tidak sadarin kayaknya. Itu tuh ngebawa luka. Itu kamu proyeksikan, kamu pantulkan ke hubungan-hubungan cinta kamu. 2021 akan diungkapkan ya, para single. Akan diungkapkan apa yang melukai kamu dari keluarga atau yang tercetak dari keluarga, blueprintnya yang buat kamu jadi tidak bisa menyambut cinta itu atau bertahan sama cinta itu. Oke, dan 2021 akan jadi tahun kamu lebih ringan lagi, lebih happy lagi, lebih santai lagi, tidak seserius dulu dan segelap dulu ya, atau setegang itu melihat cinta. Enggak, you relax, you are happy with your life, with your mindset. Oke, untuk yang couple, fokus pada anak dibutuhkan ya. Kalaupun kamu tidak lagi nggak oke nih komunikasinya sama sang pasangan, tapi anak-anak kamu ini minta untuk diperhatikan, minta untuk mungkin anak-anak juga akan menyatukan mungkin kesalahpahaman kalian ya. Anak-anak juga yang bisa membuat kamu memahami dan bersatu lagi sama pasangan. Atau kamu bakal punya anak 2021. Siapapun yang milih ini, yang lagi menantikan anak, semoga ini adalah konfirmasi yang sangat positif ya, tentang keinginan kamu itu bisa terwujud. Setidaknya kamu mulai sehat untuk dibuahi atau membuahi. Oke? Selama syaratnya adalah kamu tidak terlalu baper atau merasa tertekan, kamu happy-happy aja, kamu ringan-ringan aja, maka kondisimu dan pasanganmu akan sangat sehat untuk punya anak. Ya, untuk yang single juga hati-hati ya, terjadi ada yang hamil lagi. Kecuali kamu memang mau begitu. Oke. Kita lihat untuk energi fokusnya atau temanya ya, para couple, pasangan. Health, kesehatannya, kesehatan, kebaikan kesehatan kamu, kesehatan dalam dan luar diri kamu, kesehatan hubungan dengan keluargamu, kesehatan dengan pasanganmu. Fokusnya itu sehat lahir batin. Terus juga ada di sini masuk ke spiritualitas atau melihat bagaimana hubungan yang sehat itu, bagaimana menyikapi diri sendiri yang sehat itu, mencintai diri sendiri dan orang lain yang sehat itu seperti apa. Itu pencerahan kamu di 2021 couple. Jadi banyak yang akhirnya semakin sehat lagi dalam melihat dunia, melihat cinta, melihat dirinya, melihat pasangannya, melihat anak-anaknya.
Mungkin juga banyak yang berkegiatan sama keluarganya untuk masalah-masalah kesehatan, kayak jogging bareng, lari bareng, hiking bareng, kemah bareng, terus ya melakukan kegiatan olahraga bersama ya dengan keluarga. Oke. Dan untuk yang single, tema 2021 nya adalah music. Have fun guys, jadi lebih kepada senang ya, bahagia ya, perubahan dari hidup yang terlalu tegang, serius, dan tidak asik. Kamu akan merubah hidup kamu jauh lebih asik, lebih simple, lebih relax ya. Ini adalah salah satu cara kamu untuk nge-healing diri kamu, karena mungkin cobaan-cobaan dulu membuat kamu jadi terlalu waspada, terlalu takut, terlalu tidak percayaan, parnoan, anxious, cemas mulu. Tahun 2021 kamu akan banyak dihibur sama semesta ya, untuk bisa santai, relax, dan happy. Kamu bertindak atas apa yang kamu suka, kamu bertindak untuk membahagiakan diri kamu, berkreasi dengan apapun yang kamu mau wujudkan ya. Kamu mau mewujudkan apa, kamu mau mengabulkan cita-cita yang mana, kamu bisa fokus di situ. Kamu bakal dapat keasikan hidup, kamu gak bakal fokus sama hal yang negatifnya lagi, dan kamu tidak akan banyak mungkin self critical ya, ngekritik diri sendiri sampai kamu tidak merasa kamu layak. Self critical, hati-hati. Nah, kalau kamu maskulin, hati-hati banyak mengkritik pasangan kamu, atau kamu juga hati-hati terhadap kritikan terhadap diri kamu sendiri ya, karena bisa saja itu jadi bukannya healing, tapi jauh lebih terpuruk lagi. Ya, menyalahkan diri sendiri, self critical yang terlalu keras itu bukannya nge-healing guys, itu ngejatuhin kamu. Self compassion, kasih sayang terhadap diri kamu, itu yang nge-healing kamu. Oke, jadi 2021 untuk kalian yang couple dan single, self compassion, kasih sayang terhadap diri sendiri, kasih sayang terhadap orang lain, itu akan mewarnai dan mengindahkan dunia kalian. Oke, makanya hidupnya akan lebih ceria, mungkin seperti anak-anak lagi, memandang dunia dengan polos, juga lebih rileks, santai, tidak lagi terlalu banyak mikir yang masa lalu, yang berat-berat. Kamu lebih santai, ringan, dan kamu menikmati dunia dengan sehat, dengan musik, bahagia, seni, atau kreativitas luar biasa. Aku sehat dan bahagia, afirmasinya untuk file ini. Yang mau terusannya yang lebih detail untuk 2021 energi cinta single atau couple, silahkan cek box deskripsi ya. Kasih aku komen, like guys, dan subscribe ke channel ini kalau ini memang bantu kamu dan kamu suka tipe kayak gini. Alright, thank you so much for watching. God bless you. Sending you so much love and light. Bye. Oh, file nomor 4, my last file. Black tourmaline, lapis lazuli, and meteora. 3 batu untuk kristal ya. Wasi untuk kehidupan cinta 2021, single atau couple, pasangan atau single. Ambil baiknya, buang buruknya, karena energi bisa berubah, dan ini readingnya terlalu umum ya untuk melihat secara spesifik, tapi aku punya nanti reading yang lebih kepada kelompok untuk lanjutannya. Queen of Swords. Oke. Page of Cups in reverse. The Star. Nice. The Emperor in reverse. Okay. Nine of Wands in reverse. Six of Wands in reverse. Jangan takut banyak reverse-nya ya, aku cuma pengen dapat lebih detail aja soal energinya. Ace of Wands in reverse. Queen of Cups. Two of Swords in reverse. Ten of Crystals. The Empress.
Four of Cups in reverse. Tuh kan? It's really good news. Bingung ya, good news gimana kak? Banyakan reverse-nya. Karena baca reverse bukan berarti buruk ya. Jadi ya terlalu licin. Oke. Untuk yang couple dulu ya. Untuk yang pasangan, saya lihat galak sekali kamu. Mungkin ada komunikasi yang terlalu kaku ya. Kamu pintar berkomunikasi dan alasan-alasan kamu tuh bagus, cuman kamu jadi kurang pakai kasih sayang sama pasangan. Kalau ini udah terjadi dari sekarang, ini peringatan buat teman-teman, rubah gaya itu. Mengapa? Karena pasanganmu atau dirimu sendiri yang digituin ya, mungkin sama pasanganmu udah mulai gak bahagia. Harus ada kejujuran. Kamu bisa gak sih ngomongnya jangan kayak gitu? Ya, bukan apa yang kamu katakan, tapi caramu yang mengatakan itu yang paling dinilai orang dan paling kena sama orang. Bilang itu sama dia ya. Saya juga lihat kamu punya cita-cita besar, tapi kayak nggak didukung pasangan, jadinya itu nggak dapet, atau kamu ngerasa itu lebih susah buat diwujudin, atau sebaliknya ya, kamu yang tidak didukung. Cuman akhirnya apa, kamu paham mengapa dia punya prinsip begitu, karena ternyata apa yang kamu mau mungkin tidak bagus, atau pada akhirnya kamu bisa meyakinkan dia bahwa yang kamu mau itu bagus, dan ada dukungan, kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Terutama kalau kamu feminine, kamu jadi permaisuri loh. Dianya kebalik, kaisarnya kebalik, permaisurinya tegak. Ya itu, ada sebuah penyesuaian dimana mungkin ini ada kompromi yang nggak dapat ya. Yang satu ingin begini, yang satu ingin begitu, tapi pada prosesnya dari pengertian pemahaman Queen of Cups ini, atau understanding, ngerti satu sama lain, suka dukanya, suka enggaknya, cita-citanya, akhirnya ada Two of Swords atau cabang pikiran yang akhirnya tidak lagi bercabang, tapi fokus. Dan begitu kalian berdua fokus, kalian dapat apa yang kalian mau. Hidup tidak lagi istirahat dan bengong guys, hidup jadi kaya dan menarik buat hidupan cinta kalian. Terutama kalau ini berkaitan keinginan kamu akan dia ya, akan pasanganmu. Jangan gitu sayang, aku nggak bisa, kamu tuh terlalu kaku, kamu tuh terlalu sibuk. Ya, ada keinginan yang belum bisa langsung kamu dapetin, tapi lewat proses kamu merubah diri kamu bisa dapetin itu dari pasangan kamu. Karena situasi kamu yang begitu-begitu aja membuat hasilnya begitu-begitu aja, kamu harus berubah, baru hasilnya berubah itu. Dan pada akhirnya semua bahagia di sini sih. Kebanyakan semua bahagia untuk bisa mencapai kompromi itu dan titik dimana semua happy gitu loh, terutama yang meminta permohonan itu ya. Lalu untuk single, siapa yang kamu penggal dari hidup kamu? Oke, Queen of Swords, dia pintar, dia ngomongnya ketus kadang kala ya, dan straightforward banget. Kadang nggak ketus sih, tapi langsung ya udah, nggak basa-basi. Dan sebagai mungkin pria yang begini juga, jadinya orang segan ngedeketin kamu dan tidak merasa kamu membuka diri pada mereka. Di situ jadi sedikit berkurang niat terhadap kamu, minat, demand, permintaan, permohonan terhadap kamu menurun, karena kamunya sudah seperti membentengi diri, sudah seperti memotong pembicaraan atau mungkin memotong niat mereka ya. Tapi saya melihat di sini kamu tahu siapa yang kamu mau, kamu udah ngerti kamu butuhnya orang kayak gimana, dan kamu merasa belum menemukan orang ini. Jadinya ya udah, belum berhasil mau gimana, belum bisa nikah, belum bisa menurunkan dinding aku, jadi aku nggak bisa dan aku nggak paksain, karena aku harus bahagia, aku harus cinta untuk bisa dapetin yang namanya kepercayaan sama seseorang, dan yang namanya memberikan hati aku pada seseorang. Nah, di sini kamu juga ada berubah ya, dari mungkin kamu mendekati sebuah permasalahan terlalu logis bahkan sangat dingin, kamu jadi lebih pakai hati kamu, perasaan kamu, dan kamu bisa memahami kadang-kala kata-kata kamu itu menyakiti orang lain.
Kata-kata kamu terlalu sakit ya, terlalu nusuk orang. Jadi mungkin doa-doa jelek itu yang buat kamu jadi makin jauh dari jodoh kamu, atau nggak ketemu-ketemu. Dari sini mungkin dari kalian tuh banyak yang minta maaf sama orang yang dulu disakitin, banyak minta ini juga sih, banyak menyelesaikan masalah-masalah lalu. Jadi pikiran kamu tidak bercabang sama sekali, jadi kamu juga merasa sangat tenang ya. Two of Swords itu orang yang bercabang kanan kiri, kayak pikiran lu belah gitu, dan itu nggak sehat. Karena itu bukan datang dari sebuah pikiran terbelah karena lu multitasking ya, bukan, tapi ini karena lu ngerasa bersalah atau enggak ya gitulah. Kontrasnya tuh yang agak negatif sampai nyakitin kepala. Nih, nyakitin pikiran kamu, overthinking juga bisa. Di sini kamu akhirnya masuk ke hati kamu dan melihat, refleksi ya, introspeksi baik buruknya aku, sampai pada suatu titik kamu tidak lagi bingung. Sampai pada satu titik kamu makin yakin apa yang kamu mau, tapi tidak lagi datangnya lewat kemarahan atau lewat sebuah sikap dingin ya sama cinta karena dikecewakan, karena mungkin bagaimana. Kamu datang dari sebuah pemahaman kamu ingin cinta itu karena kasihnya ya, bukan karena cuman pengen nggak single, nggak sendiri, bukan cuman karena pengen membuktikan sama seseorang kamu bisa dapetin orang yang lebih baik dari dia. Nggak, kamu benar-benar berikan itu untuk hati kamu, untuk kehidupan kamu, karena kamu merasa orang ini ada yang pantas buat kamu, ada yang cocok sama kamu, ada. Kamu tinggal tunggu. Bener-bener loh guys, Tuhan kasih. Nah, baru di file ini saya bisa rada pede ngomong, kamu bakal banyak yang ketemu sama true love kamu. Kalau kamu couple, kamu pasangan, kamu memperbaiki lagi hubungan yang rusak sama pasangan kamu. Atau kalau tidak rusak, kamu makin kuat sama pasangan kamu dan keluarga kamu ya, anak-anak. Ya, yang single sekali lagi, setelah kamu tidak terbelah, tidak Two of Swords-nya sudah tidak menjadi Queen of Swords ini ya, kamu pakai hati kamu dan semua itu terwujud. Kebanyakan ya yang dapat banyak hal ini yang kamu bisa dapat. Banyak dari kalian yang bisa dapetin banyak impian langsung bejibun 2021. Ten of Crystals, lu kaya, lu punya pasangan, lu punya anak, lu ngurus orang tua, lu punya rumah gede, lu sehat, peliharaan banyak. Wow, ini kayak banyak cita-cita kamu datang. Karena apa? Kamu sudah benerin satu hal yang kamu kurang, yaitu memperbaiki sikap kamu terhadap ya orang lain, terhadap diri kamu sendiri bahkan ya. Karena Queen of Swords juga jahat sama dirinya kadang. Dia self criticalnya parah ya, mengkritik diri sendirinya agak kejam. Capricorn kayak gitu kok. Saya jadi tahu orang kayak gini, saya keras sama orang lain tapi saya sama diri sendiri lebih keras. Di sini kamu udah ada kasih tanpa syarat kepada dirimu sendiri, kepada orang lain, kepada dunia, dan kembali mencintai Tuhan tanpa syarat lagi, tanpa marah. Karena hidup kamu harus seunik itu, harus complicated itu ya. Karena ini datangnya dari orang yang terluka. Queen of Swords ini, dia datang dari orang terluka. Nah, 2021 kamu akan dibimbing deh menjadi orang yang penuh kasih, kembali kepada kamu yang mungkin sebelum luka-luka itu datang ke dalam hidup kamu ya. Yang di situ banyak sekali hal dan kesempatan terbuka. Jadi di Empress lah kamu. Kamu mau maskulin atau feminin? Ya, di Empress, penciptaan terhadap dunia impian kamu. Menciptakan, berkreasi, co-create your own world. Menciptakan dunia kamu seperti apa yang kamu mau. Dan semesta mendukung kamu sepenuhnya. Karena apa? Pelajaran tertingginya sudah dapat. Cinta tanpa syarat. Pada dirimu, pada orang lain, pada sesama, pada Tuhan, pada lingkungan. Dan saya lihat hidup yang tidak akan boring lagi, baik untuk couple atau untuk pasangan. Untuk couple baik, untuk single. Hidup yang tidak akan boring begitu-begitu aja lagi. Kamu akan dapetin momen dimana kamu akan banyak kegiatannya. Kamu bakal banyak karena kamu sibuk udah dapetin apa yang kamu mau, jadi banyak yang kamu lakukan. Tidak lagi kamu banyak melamun, tapi kamu hidup sepenuhnya dengan pasanganmu yang baru, atau untuk yang masih single,
kamu hidup sepenuhnya untuk bahagia buat dirimu yang selama ini mungkin selalu kamu jatuhin sendiri. Ya, kasihan dia layak buat bahagia, makanya kamu berikan dia 2021 yang jadi pendidikan cinta di situ ya. Cinta buat diri kamu sendiri akan bawa cinta terbaik buat kamu, akan bawa hubungan cinta yang sehat dengan pasanganmu. Untuk kehidupan cintanya, ini dari Romance Angel, apa saja indikatornya? Are you kidding me? Wow. Pile number 4. You are the best. Cinta baru dengan pasangan kamu, cinta baru dengan diri kamu, cinta baru terhadap dunia, cinta baru terhadap kehidupan, cinta baru terhadap cinta. Semua yang kamu lalui, baik kamu couple ya, kamu pasangan, tapi misalnya kamu datang dari kehidupan yang keras, kamu bisa menanti momen dimana kamu disembuhkan dengan pasangan kamu, atau cinta kalian menyembuhkan luka-luka itu, atau hubungan yang tadinya sudah mulai menjauh mendekat lagi dan terbangun menjadi cinta baru. Semuanya layak untuk kamu laluin, semua layak untuk kamu jalanin, karena ujung-ujungnya semua buat kamu, buat kehidupan kamu yang jauh lebih bahagia, lebih banyak memenuhi batin kamu. Ya, untuk yang single, congratulations, banyak dari pile number 4 akan bertemu orangnya. 2021 orangnya akan datang, atau cinta terhadap diri kamu akan buat kamu bersabar menunggu orang ini. Tidak lagi maju mundur, ikhlas enggak, kamu cuma tahu, oh iya, aku penuh dengan diriku, aku sayang diriku, aku tidak mengandalkan orang lain untuk membahagiakan aku, tapi aku berharap yang terbaik untuk kehidupan cintaku. Ya udah, jalani ya. Banyak loh pal ini singlenya, gak akan single lagi. Dan hopefully ini orangnya ya, karena saya dapat indikator 10 of Pentacles, artinya ini orang wish fulfillment. Apalagi di sini strong di pal ini ada the star, keinginan jadi nyata yang selama ini harus sabar kamu nantikan ya, worth waiting for. Satu-satu akan mulai terwujud, satu-satu. Bisa saja mungkin kamu mulai kenal sama dia, atau bisa saja kamu mulai mendapatkan pertanda mimpi aku sudah dekat, atau mungkin kamu bisa mendapatkan ya petunjuk-petunjuk yang lebih jelas soal dia. Dimulai dari mencintai diri kamu sendiri, itu intinya poin nomor ini. Mencintai dirimu dan pasanganmu, mencintai dirimu yang baru, yang sehat. Oke, ini indikator sudah jatuh. Kalau belum ngomong, ini sudah jatuh. Ini adalah tema untuk couple atau pasangan di 2021 ya. Kita lihat apa kekuatan temanya. Spiritual karir. Oke, banyak yang berkarir spiritual kah? Atau banyak yang berkonsultasi dengan saya? Seorang coach yang punya six sense. Oke, banyak banget yang mungkin mulai tertarik sama tarot ya. Mulai banyak yang kepanggil. Kalau kamu adalah orang yang baru kepanggil 2021 dan milih pile ini, komen di bawah ya. Ini ada spiritual karir. Banyak juga dari teman-teman yang akhirnya memilih meninggalkan keduniawian dan banyak istilahnya apa tuh, menapaki jalur spiritual. Atau ada banyak juga yang sisi spiritualnya dan karirnya digabungkan, sehingga tidak ada lagi ketamakan, tidak ada lagi ambisi berlebihan, tidak ada lagi mengorbankan segala hal ya, atau menghalalkan segala cara. Kamu sudah bawa spiritual, kasih sayang ke dalam kerjaan kamu. Dari situ datangnya. Mungkin komplain dari pasangan kamu karena itu, atau kamu komplain sama pasangan kamu, sibuk banget sih, yang punya waktu buat aku ya, gitu. Ada itu, kesibukan spiritual sama karirnya bergabung satu. Karena selama ini mungkin kamu begitu-begitu aja hidupnya, belum mencapai yang kamu mau banget dari karir. Tapi begitu kamu berdamai lewat spiritual bahwa yang kamu punya sekarang adalah yang terbaik saat ini, kamu mulai tenang. Dan pada waktu kamu tenang, kamu bekerja lebih baik, hasilnya jauh lebih baik dari sebelumnya, karena kamu gak cari lagi. Itu bisa ya, we'll see. Untuk yang single,
tema 2021-nya adalah intuisiku selalu mengarah kepadamu. Oke. Oh, kuat banget. Dua-dua. Oke, congratulations pile 2. Ya salah, pile 4. Kira-kira dua-dua tuh. Banyak yang intuisinya akan semakin tajam mengarahkan kamu mendekat, bahkan union dengan cinta sejati kamu. Di sini juga ada pelepasan dari mungkin kemarahan terpendam sejak bertahun-tahun. Kamu sembuhkan itu, terutama yang mengalami pelecehan seksual. Saya nggak tahu kenapa ini pesannya spesifik ya, tapi yang mengalami pelecehan seksual mungkin belum bertemu jodoh, tapi kamu akan sembuh dan sehat di 2021. Ada bantuan untuk menyehatkan diri kamu, mungkin orang spiritual yang bantu, atau dengan kamu jalan spiritual kamu lebih berdamai sama kejadian itu. Lalu ya itu kayak di sini ya, yang saya rasakan, tiba-tiba saya merasakan aku dan dia sejajar sekarang. Kamu dan jodoh kamu, entah di mana dia, entah udah kenal atau tidak, bersinergi, sinkron, satu frekuensi sekarang, sejajar dan siap sama cinta. Jadinya di situ kalian punya kemungkinan yang paling kuat untuk bersatu, untuk bersama. Tidak lagi banyak healing gitu loh. Mungkin kalian berdua berproses bersama di 2021 dan bertemu pada titik yang kalian sudah lebih enak. Mungkin juga ada lanjutan healing bersama waktu pacarannya atau waktu nikahnya, cuman kayak udah makin sejajar, dan ini adalah hal yang baik ya. Intuisi, koneksi yang memang firasat itu, intuisi itu bilang dia orangnya, ini yang dicari, ini yang dibutuhkan. Interesting. Ya, aminin aja ya guys ya, karena yang file lain jujur tidak ada yang segamblang ini, tidak ada. Yang lain masih ada healing, dan cuman beberapa yang memang akan bersatu dengan selancar ini. Yang ini jauh lebih lancar, meskipun kamu ada proses mungkin setengah tahun prosesnya, mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa minggu, tapi akan ada yang terbuka. Meskipun kamu ngerasa di awal-awal ya mungkin tidak terjadi apa yang aku mau, kok ini lama banget, kok ini begini terus, bosen gue. Begitu kamu lepas, ini intinya 4 part ini disuruh melepas, baru ada perubahan dalam kehidupan cintanya. Melepasnya untuk yang single terutama ya, lepasin obsesi. Untuk yang couple juga bisa, lepasin obsesi, keinginan kamu mengendalikan pasangan kamu, keinginan kamu untuk selalu benar, atau untuk terlalu ambisius untuk diri kamu sendiri sampai lupa keluarga, lepasin. Kembali pada kasih sayang, sehingga kamu bisa mengerti pasanganmu, dirimu. Apa yang kamu mau? Cinta baru ini, single, cinta baru yang kamu sudah nanti-nanti tercapai, terwujud, terjadi. Ya, yang couple juga, cinta, spiritual, dan karir akan jadi hal penting buat kamu di 2021. Oke guys, ada yang lebih detail, komplit untuk apa yang terjadi di kehidupan cinta 2021 kamu, itu ada video lanjutannya untuk prediksi kelompok ya. Silahkan pesan ke Mas Kiki, harganya 200.000 aja tahun ini. Oke. Nah, untuk afirmasinya, cinta impianku jadi nyata. Oke. Kasih aku love, like ya, lalu komen, dan subscribe ke channelku. Kalau kamu suka aku selalu buat video seperti ini temanya, fun, motivating, coaching you, and also mentoring you. So, thank you so much you guys for watching. We'll see you yang lanjut di prediksi lanjutannya ya. Sending you so much love and light guys. Bye.